Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, sahabat Klimata KMU Sidoarjo. Sahabat Klimata KMU. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit lagi saya akan mengundang Dokter Cita untuk bergabung ngobrol bersama kami sore hari ini ya. Oke, oh iya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Davita Sariningsih, di mana saya akan menemani sahabat klinik mata utama ini ngobrol bareng bersama Dokter Ucita untuk mengenal penyakit mata gawat darurat apa saja yang harus segera ditangani. Oh ya, kebetulan di sini saya ada seorang perawat di mana perawat di klinik mata KM Sidoarjo sahabat. Hai yang sudah gabung Sidoarjo. Yo Mas Rasid, halo. Mas Aditya ya, halo. Oke, di sini sebagai informasi sahabat, KMU ini memiliki beberapa cabang ya. Di antaranya ada di Gresik, ada di Lamongan, Sidoarjo, Bojonegoro, dan juga Madura. Nah, Madura ini tepatnya ada di Bangkalan. Oke sahabat yang sudah hadir ini ada di cabang mana aja ya, bisa komen absen di kolom komentar di bawah. Oke deh. Oh ya, sembari kita nunggu Dokter Cita gabung bersama kita, saya jelaskan dulu ya, ada sedikit informasi sahabat. Kalau siapa aja yang ada di FKTP Gresik, kalau masih ada TikTok competition untuk klinik mata utama. Jadi siapa saja yang sekarang ada di FKTP Gresik bisa ikut TikTok competition ya. Bikin TikTok yang semenarik mungkin nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bikin langsung saja, sudah bikin ya langsung saja di tag ke IG dan TikToknya klinik mata KMU. Dulu Dokter Cita. Halo yang sudah hadir. Oh iya dari Gresik. Halo yang dari Gresik. Hai dokter, assalamualaikum Dokter Cita. Waalaikumsalam. Selamat sore dok. Apa kabar? Sore. Nah, sudah Dokter terlihat, sekarang lagi di kedengeran mana? ya? Oke, kedengaran dok. Sudah Kedengaran kedengeran jelas. ya? Oke, oke. Iya dok. Dokter Cita sekarang ada di mana dok? Di Udah kenapa di Sidoarjo nih? Oh, di Sidoarjo. Oke, Dok. Dokter, kita sambil sembari nyapa teman-teman sahabat di mata KMU ya. Halo, ini Dokter Cita sudah gabung bersama kita ya. Ada yang dari Halo. Gresik, Dokter. Ada yang dari Gresik. Dari Dinipus itu halo. Dari ini ada yang dari Nganjuk, Dokter. Oke, Dok. Oh ya, Dok, ini saya infokan untuk teman-teman, untuk sahabat klinik mata utama ini, saya infokan ya, Dokter Cita ini praktek di 3 cabang, yaitu ada di Gresik, Sidoarjo, dan juga Madura, tepatnya di Bangkalan ya, Dokter. Ya, betul. Oke, nah pasti yang ada di sini yang ikut gabung ini sudah pernah konsultasi dan juga cek mata dengan Dokter Ucita. Gimana dokternya cantik ramah ya. Nggak Oke, kelihatan kan Dok. pakai masker nih sekarang kan? Oh iya, tapi kan Iya, dulu sebelum ada COVID ini nggak pakai masker dok, kelihatan dok. iya. Iya dok. Oh iya dok, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih untuk sahabat klinik mata utama yang sudah ikut join live IG di klinik mata KMU sore hari ini. Oh iya, kalian yang ikut join sekarang juga bisa langsung bertanya ya, bisa langsung bertanya di klinik di kolom komentar di bawah ini, sembari nanti dokter Ucita menjelaskan tentang tema kita hari ini yang kenali penyakit mata gawat darurat apa saja yang harus segera ditangani. Temanya hari ini itu ya dokter ya. Iya, betul sekali Oke, Mbak Dita. Mbak Oke, Vita. terima kasih juga. Terima kasih juga yang sudah bertanya di story dan juga DM. Nanti pertanyaannya kalian akan dijawab dengan Dokter Cita di live IG sore hari ini. Baik dokter, eh, langsung saja ya dokter, untuk sore hari ini sebenarnya apa saja sih penyakit mata yang harus segera mendapat tindakan atau tindakan atau gawat darurat dokter?
Jadi nanti meski pandemi sahabat klinik mata kan tetap harus segera ke klinik mata atau polimata bila mengalami salah satunya yang dokter nanti jelaskan. Monggo dokter bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mbak Vita. Ibu dokter. Halo teman-teman semua, kita sore ini ngobrol santai aja ya untuk mengenai kegawat daruratan di bidang mata. Jadi memang banyak ya dari kita yang takut nih mau periksa, takut mau ke klinik, mau ke rumah sakit, ada COVID gitu. Cuman kita Iya juga perlu dong. tahu, kita juga perlu tahu kira-kira kapan nih kita benar-benar harus mau nggak mau harus periksa gitu karena mata itu merupakan organ yang penting sekali untuk kita menjalankan aktivitas sehari-hari gitu ya. Iya, iya Oke. dokter. Mau Jadi yang pertama, dijelaskan. jadi yang pertama itu adanya trauma atau tidak ada trauma. Jadi trauma itu maksudnya kecelakaan. Jadi kecelakaan kena sesuatu. Nah, kecelakaan itu pertama yang paling gawat darurat adalah apabila mata kita terkena bahan kimia. Nah, bahan kimia itu bisa basa maupun asam gitu. Nah, kadang Ya. kita nggak tahu ya bahan-bahan kimia ini pH-nya berapa, tingkat keasamannya berapa, pH-nya basanya seberapa sih, basa kuat atau basa lemah gitu. Nah, kalau memang kita misalnya lagi kerja atau sedang di jalan terus kena sesuatu, bahan kimia, terkena cairan, itu memang harus segera kita bawa ke uh, layanan kesehatan gitu. Minimal kalau misalnya nggak ada dokter mata, boleh ke dokter umum dulu atau ke puskesmas dulu untuk segera mendapatkan penanganan berupa irigasi atau Oh pembersihan. iya dong. Pokoknya iya zat-zat kimia yang ada di mata itu harus harus kita segera dibersihkan dari mata. Itu yang Oh pertama. iya gitu. Ya. Terus yang kedua adalah trauma yang terkena benda tajam, misalnya kena apa ya, kecelakaan misalnya, atau Oh iya. kena eh, kena pisau misalnya nggak sengaja gitu ya, atau kena habis ada sesuatu sehingga matanya luka. Nah itu memang harus segera dibawa ke gawat darurat. Nah, kenapa? Karena harus kita evaluasi oleh dokter maupun dokter mata apakah ada luka-luka yang mengenai dinding mata. Kalau lukanya hanya kena di kelopak mata mungkin masih nggak terlalu masalah ya, bisa setelah itu dijahit gitu. Cuman kadang kalau tidak diperiksakan kita nggak tahu apakah luka itu sudah kena ke dinding mata. Nah, kalau dinding mata harus segera ditangani pemberian obat-obatan supaya tidak infeksi, kemudian dilakukan operasi darurat untuk menutup luka gitu agar bola mata kita bisa tetap bagus, bisa tetap berfungsi dengan baik. Tuh, jadi nggak boleh ditunda. Udah deh besok aja gitu. Saya tahan sakitnya kok ya jangan gitu. Ya, nanti kalau udah bola mata ada luka di di bola matanya sangat-sangat berbahaya juga untuk penglihatan. Gitu. Itu kemudian trauma juga selain trauma yang tajam, ada trauma tumpul. Nah, trauma Trauma tumpul untuk tubuhnya ini, itu. seperti misalnya lagi olahraga bulu tangkis atau tenis gitu, Oh iya. kemudian, itu kan kecepatan bolanya kan kenceng banget, terus kena di mata. Nah, Oh iya, nempel gitu ya dok ya. iya gitu. Kelempar. Betul, itu apalagi kalau disertai dengan keluhan misalnya penglihatannya jadi buram gitu. Jadi kok Kur. habis kena bola jadi buram ya gitu. Nggak terlalu sakit sih, cuman jadi buram gitu. Nah, itu perlu kita periksakan juga, terutama ini ke spesialis mata ya, karena membutuhkan alat Oh khusus iya untuk dok. melihat. Kadang matanya tuh nggak apa-apa, bagus-bagus aja gitu. Cuman ternyata struktur di dalamnya itu sudah ada misalnya perdarahan misalnya gitu, atau ada lapisan saraf mata yang lepas. Nah, itu harus kita segera evaluasi
gitu. Misalnya tidak harus saat itu, mungkin ditunda ya nggak boleh lama-lama, besok misalnya pas pada saat itu misalnya nggak ada dokter spesialis mata yang buka, misalnya masih ditunda sehari gitu masih nggak apa-apa. Cuman jangan terlalu lama gitu. Oh iya dok. Nah, terus kemudian Dok. kalau yang dari sisi kena trauma mungkin itu ya tiga itu. Iya Jadi dok. Mungkin trauma trauma kimia, ya. trauma benda Hmm. tajam, Benda tajam sama tumpul. sama tumpul, tumpul yang sangat keras ya. Nah, Hmm. terus yang berikutnya itu yang tanpa trauma. Jadi sebelumnya nggak kena apa-apa gitu. Ya. Nggak kena apa-apa ini biasanya kita yang kurang perhatian gitu. Kurang perhatian Oh, ternyata ada kurang peka sesuatu gitu di ya dok ya. mata. Iya, gitu. Saya bagi Hmm. lagi nih. Ada yang nyeri dan tidak nyeri. Nah, Oh, nyeri dan tidak nyeri. Yang tidak ya, nyeri, yang tidak nyeri ini dok yang bahaya dok. tidak nyeri yang bahaya. Kita simpan di belakang dulu. Ya. Nah, ini yang nyeri. Kalau yang nyeri itu eh Hmm. kalau yang nyeri itu misalnya mata merah ya, yang paling sering itu misalnya Ya. pada kasus-kasus infeksi. Nah, Infeksi. infeksi itu Dok. nggak cuma sakit mata aja gitu. Udah sakit mata aja kita kasih obat-obatan yang itu yang biasanya dikasih itu sembuh gitu. Iya Nah, dok. nggak Hmm. mm-mm, nggak semua mata Biasanya merah bunyi gitu ya dok. itu mm-mm, nggak semua mata merah itu bisa kita apa ya istilahnya diobati dengan obat-obatan yang tersedia bebas di apotek gitu ya. Kita Iya dok. segera periksa ke dokter mata untuk mengetahui kira-kira mata merah ini sudah sampai mana, ataukah hanya di putih-putih matanya, atau sudah kena di Iya item-item dok. matanya. Lah, kalau sudah kena di item-item matanya ini kan berarti mengancam penglihatan kita gitu. Kalau kita tidak menyembuhkan, tidak diobati dengan baik, nanti bisa permanen bekasnya gitu, walaupun Oh, sudah oke. sembuh. Oh, Tuh, bisa gitu. permanen gitu ya. Iya, bisa permanen buramnya gitu. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu karena kita menyepelekan. Nggak terlalu sakit kok, cuma agak buram gitu. Terus kasih obatnya sembarangan. Nah, itu juga hati-hati gitu. Oke dok. Dok. Terus kemudian keberapa ini? Kelima ya. Yang Yang nah, kelima yang tanpa. yang dengan nyeri berikutnya itu Heeh. adalah glaukoma. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah sering ya dengar kata-kata glaukoma. Cuman Glaukom. apa sih Iya glaukoma dok. yang akut itu, yang mendadak gitu. Nah, glaukoma itu Iya dok. memang ada yang akut dan tidak. Nah, yang akut ini dia nyeri sekali biasanya, matanya merah, kemudian nyeri kayak seperti sakit kepala, sampai sakit kepala, kalau berat sekali bisa sampai mual dan muntah gitu, Wah, karena oh, iya. tekanan di mata itu tinggi sekali gitu. Nah, itu Iya, dok. selain itu juga matanya penglihatannya menurun, bisa sampai Oh, sangat bisa menurun ya kabur. dok ya. Iya, menurun karena tekanan mata yang tinggi itu membuat bengkak di selaput beningnya mata gitu, sehingga Oh, iya kabur, dok. penglihatannya menurun. Nah, itu juga harus segera diperiksakan supaya bisa segera Diperiksa. tertangani. Tekanan matanya itu biar segera turun. Karena kalau tidak, lagi-lagi dia bisa mengancam penglihatan. Penglihatan. Kalau glaukoma itu sudah menyerang saraf mata, nah itu nanti saraf mata nggak bisa lagi kembali seperti normal, pasti akan ada efeknya, nggak bisa sembuh total Iya, dok. 100%. Gitu. Berarti Itu bisa yang ini ya dok ya. Bisa mengalami kebutaan ya dok ya kalau nggak dikontrol ya saraf iya matanya ya. benar. Jadi harus karena ya itu tadi mengancam penglihatan ya. Sampai kebutaan Ya, juga bisa dok. kalau nggak ditangani. Nah, tuh sebabnya apa dok glaukoma itu? Sebabnya macam-macam. Dari yang pemakaian obat yang kurang tepat juga bisa.
Pembelian Terus bebas gitu ya, Dok. iya, ya nggak sesuai petunjuk dokter, makanya sampai tahunan tanpa dikontrol oleh dokter itu juga bisa. Kemudian karena penyakit yang lain seperti kencing manis atau dari ada katarak di situ, itu bisa juga membuat glaukoma. Tuh, ya Dok, benar. lanjut. Lanjut Oke. ya ke berapa Oke, ini? dokter. Ini yang Terus kelima. kelima ya. Tuh ya, Iya, terus dok. yang Terus lanjutkan. keenam nih, yang dengan nyeri itu pada kelopak mata itu bisa sampai bengkak, bengkak begini sampai nggak bisa buka mata. Nah, itu Bengkak gitu ya, Dok ya. biasanya bengkak, merah, sakit banget. Nah, itu juga bisa namanya adalah selulitis orbita. Jadi adanya peradangan dan infeksi pada jaringan area kelopak mata sampai ke belakang. Nah, itu dokter harus segera memberikan antiinflamasi atau anti radang dan antibiotik dengan segera. Biasanya diberikan antibiotik dengan harus disuntik gitu, nggak bisa cuma obat Oh, jalan betul saja. suntikan ya, Dok ya. Jadi makanya Betul obat supaya suntik. eh, infeksi dan radangnya cepat sembuh. Karena area kelopak, area mata itu dia berhubungan juga dengan kepala atau intrakranial atau bagian otak. Nah, oleh karena itu bahayanya di situ. Nanti kalau nggak ditangani, bisa infeksinya malah menyebar ke intrakranial atau ke dalam kepala. Gitu. Itu Oh, malah begitu. nggak cuma Ya, mengancam ya, penglihatan Dok. aja, tapi juga bisa mengancam nyawa. Nah, Oh, itu. sampai Jadi, mengancam nyawa ya, Dok ya. walaupun cuma Sama bisa kelihatannya, didengarkan ya. kelihatannya cuma bengkak gitu aja, cuman ternyata setelah diperiksa, oh ada sesuatu yang lain yang lebih berat. Tuh. Oke, Biasanya memerlukan dokter. nanti pemeriksaan lain seperti CT scan atau MRI kepala untuk melihat sampai mana sih infeksinya ini. Tuh. Iya. Hmm. Oh, Oke, terus yang ketujuh. yang Yang tujuh, Dok. Ya, ketujuh Dok. ini gawat darurat, tapi nggak nyeri gitu, Yang nggak nyeri, nggak merah ini. biasanya. Nah, ini kadang-kadang yang sering kita terlambat untuk memeriksakan gitu. Biasanya gangguannya hanya kabur gitu, tapi kaburnya Oh, kabur mendadak. aja ya, Dok ya. Tapi kaburnya Kabur mendadak mendadak. gitu. Tapi karena nggak nyeri, nggak merah gitu, kadang suka ya nanti aja deh gitu. Mungkin kacamata, Ya, mungkin apa gitu. Nah, itu juga ya, yang biasanya seperti itu, Dok. Pertanyaannya seperti itu. benar gitu ya. Iya. Jadi kalau buram mendadak itu kita harus waspada. Jangan-jangan salah satu dari ini gitu. Jadi yang pertama adalah yang paling gawat darurat adalah kebuntuan di pembuluh darah retina atau saraf mata. Itu biasanya kita kalau ada penyakit darah tinggi atau gangguan metabolik, kolesterol, dan lain-lain, ada sakit jantung. Nah, itu bisa terjadi yang namanya pembuntuan di pembuluh darah saraf mata. Nah, bisa dibayangkan kalau di pusat sarafnya itu pembuluh darahnya buntu sehingga tidak mendapatkan nutrisi, maka saraf matanya kan bisa mati. Kalau udah mati, saraf Ini. mata nggak bisa kembali sehat lagi kalau terlalu lama. Nah, itu harus segera Oh, kita periksakan ke dokter mata karena memang perlu alat khusus dengan lensa dan slit lamp atau lampu celah yang khusus. Nah, itu bisa dievaluasi dan bisa segera diberikan penanganan pertama gitu untuk oh ya, membebaskan Dok. daerah yang buntu itu tadi. Terjun Gitu tadi, ya. ya, Dok. Benar. Tuh, terus yang kedua yang nggak merah juga lagi adalah bengkak pada saraf mata. Jadi saraf Bengkak pada mata saat. itu bisa bengkak. Kapan nih curiga bengkak kalau saraf mata itu misalnya ada penyakit-penyakit yang lain biasanya. Jadi
di mata ini hanya efeknya aja. Misalnya ada tekanan di dalam kepala atau di dalam rongga kepala yang meningkat. Itu salah satu tandanya bisa bengkak saraf mata sehingga penglihatannya menurun. Gitu. Terus peradangan pada saraf mata juga bisa. Kemudian ada peradangan dari selaput otak juga bisa. Gitu. Jadi penyebabnya Pengaruh mungkin berarti bukan ya dari dok. mata. Pengaruh juga. Gitu. Kadang-kadang malah yang ketahuan dari gangguan matanya dulu. Begitu tuh diperiksa, kok kabur ya, diperiksa saraf matanya misalnya bengkak. Ternyata ketemu di kepalanya ada radangnya atau ada misalnya ada massa, ada tumor, kayak gitu juga kan harus segera ditangani sebelum terlambat. Iya dokter, ya Ya, seperti gitu. itu. Ingat, bisa didengarkan ya. Sama. Eh, Tuh, disuruh Mbak Vita dengerin nanti ya. Nanti Iya mungkin kan pengetahuan dok. iya. Nanti mungkin gantian audiensnya yang ditanya ini biar dapat hadiah. Iya dok, nanti Terus ya, nanti ada ini dok, dokter nanti ada milih satu pertanyaan yang menurut dokter menarik, nanti ada souvenir dari kami dokter. Hadiah dari oke, klinik mata utama dokter untuk satu pertanyaan yang menarik. Ayo sahabat bisa oke. bertanya ya, bisa langsung tulis atau tanya di kolom komentar, nanti dipilih sama dokter Ucita. Ya, Oke, oke. Terus ini yang terakhir nih, Mbak. Terakhir nih, iya sebetulnya dokter. banyak, sebetulnya banyak sih, cuman eh, kita sampaikan yang paling apa Utama ya, kira-kira yang paling yang utama penting lah ya. gitu. Eh, yang paling Tadi ada urgent ya dok ya. urgent. Yang eh, kemudian yang terakhir adalah saraf mata yang lepas. Jadi saraf mata lepas ini bisa karena trauma tadi, trauma tumpul misalnya, atau juga spontan. Jadi namanya lepasnya retina. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang dengan mata minus yang sedang atau tinggi gitu. Walaupun memang tidak tidak selalu ya, cuman mayoritas sebagian besar yang punya mata minus yang sedang atau tinggi. Karena biasanya ada daerah-daerah yang rawan untuk robek sehingga saraf matanya bisa lepas, lapisannya, bukan saraf yang besar tapi Oh lapisan gitu. saraf yang nempel di Lapisan belakang sarafnya. mata. Iya Itu dok. biasanya nggak sakit, nggak merah gitu ya, cuman ada eh, matanya kabur. Kaburnya itu bisa cuma sebagian aja, tergantung di mana letak saraf matanya yang lepas gitu. Yang lepas. Kalau Oh misalnya gitu nggak nyeri ya dok iya, ya. yang lepas cuma sampingnya aja, ya cuma bagian samping aja yang buram. Saya yang sini buram, Dok, yang sini enggak, misalnya gitu. Terus atau yang cuma atas aja, yang bawah enggak. Jadi kalau saya melihat itu, Dok, orang kepalanya itu enggak kelihatan, cuman dari perut ke bawah kelihatan Iya. gitu. Nah, itu salah Oh, satu tandanya bisa seperti itu juga. Gitu. oke, malah Itu bahaya ya sih, dok yang Mbak. tanpa merah ini dok. Iya, karena semakin cepat ditangani, maka outcome-nya atau hasil dari terapinya otomatis juga pasti makin baik gitu. Itu Oke. pada penyakit umum selalu seperti itu. Semakin cepat kita tangani, pasti hasilnya bisa makin bagus. Gitu. Oh begitu. Oke. Oke, jadi tadi ada beberapa ya dok untuk Mm-mm. kegawatan berat pada ini penyakit mata yang harus segera ditangani. Yang pertama tadi Mm-mm. ada trauma nyeri sama yang tidak nyeri sama yang nggak merah tadi ya dok ya. Ya, Kalau benar. yang trauma tadi ada trauma benda tajam sahabat, ada trauma benda tajam, zat-zat kimia sama trauma benda tumpul ya dok ya. Oke, sembari kita nunggu ini dok, mungkin sahabat-sahabat ini yang mau bertanya, silakan ya. Nanti dokter Cita bakalan milih pertanyaan dari kalian yang
eh, pertanyaan yang paling menarik nanti akan dapat satu souvenir dari klinik mata utama. Oke dok. Oh ya dokter, sembari kita nunggu pertanyaan dari sahabat-sahabat yang ikut bergabung live EJ sore hari ini nih dok. Tadi kan dokter Cita menjelaskan kalau ada trauma pada zat-zat kimia, itu kan Hmm, butuh tindakan namanya irigasi tuh dok. Nah, betul. semisal ini biasanya kan orang-orang yang ada di mungkin pesisir atau gimana, kalau semisal saat itu kan dia kena zat-zat kimia, misalnya terkena solar kah atau gimana gitu kan butuh tindakan irigasi dok. Nah, tapi kan mungkin jauh dari klinik mata atau dari klinik-klinik terdekat. Itu gimana dok penanganannya untuk pertama itu dok? Oh ya, jadi memang karena trauma kimia ini benar-benar urgent ya, jadi harus segera memang eh, dibersihkan itu zat kimianya dari mata. Nah, itu pertolongan pertama sebelum ke fasilitas kesehatan, itu bisa Hmm. diberikan irigasi, jadi kayak dicuci matanya, dialiri, bukan dicuci ya, dialiri dengan air yang bersih gitu. Air yang bersih itu berarti seperti misalnya air mineral gitu ya. Kalau nggak ada air mineral mungkin bisa air PDAM tapi yang bersih ya, yang bersih gitu, Yang yang langsung makan gitu dok. bukan yang keruh. Itu udah paling Eh, paling inilah paling minimal. Kalau ada boleh air aqua. Bagus lagi misalnya air steril. Kalau ada misalnya seperti itu tuh bisa. Yang penting airnya harus bersih gitu untuk memberikan pertolongan pertama, eliminasi atau membersihkan zat kimianya itu dari mata kita gitu. Kita aliri misalnya uh, satu botol 600 mili itu ya satu botol Wah, air mineral atau apa bisa dialiri pelan-pelan di mata, kita lubangi sedikit gitu ya, tutupnya dilubangin sedikit kemudian dialiri gitu sambil apa melirik ke kanan ke kiri supaya yang nyelip atau yang berada di lipatan-lipatan mata itu bisa bersih gitu. sih. Oke. Nah, Mm. semisal nih, Dok, semisal itu tadi tindakan itu sudah dilakukan tuh sama Mm. yang penderitanya, sudah dialiri dengan air mineral. Terus saat Mm. itu setelah dilakukan itu nggak ada keluhan lagi, Dok. Nah, itu perlu ke dokter atau enggak, dokter? Perlu Oh, tetap memeriksakan perlu. matanya, tetap Iya, perlu ya, Dok ya. karena kita harus evaluasi derajat keparahan dari trauma kimianya itu, gitu. Ada derajatnya 1 sampai 4. Nah, derajat yang mana ini? Ya, kalau derajatnya derajat 1. Kalau misalnya derajat 4, kan nanti kalau tidak ditangani ya bisa merusak dari selaput bening dan selaput lendirnya dari mata itu sendiri, gitu. Itu bisa Oh, mengancam gitu. penglihatan juga. Mm. Ya, Gitu. dokter. Itu sambil pengetahuan baru kita, dokter. Iya, biasanya kan selama ini jarang yang melakukan itu, dok. Paling langsung kebanyakan sih kalau di tempat saya kayak di Gombang Air, apa itu namanya? Sirih itu, dok. Air sirih, Kalau terkena iya. apa-apa, dok. Kadang Heeh. kalau air sirih itu juga kita kan nggak tahu ya bersih atau enggak. Kemudian kalau dengan air sirih itu otomatis kan apa ya istilahnya itu dirambang itu dicelupin ya. Maka zat kimianya kan Iya, masih di dok. situ-situ aja gitu, nggak dia tidak terbilas keluar gitu. Jadi lebih baik memang dialiri atau dibilas, bukan direndam matanya gitu. Kalau direndam itu jadi kayak lebih meratakan zat kimianya itu tadi. Oke, baik Tuh. dokter. Terima kasih untuk pengetahuannya hari ini ya. Oke dok, ini teman-teman belum ada yang ini di kolom komentar. Ini ada pertanyaan dok dari Mbak Mila Haibah, dari Mbak Mila Haibah. Apa benar orang tua lebih beresiko terkena penyakit mata yang gawat darurat, dokter? Bisa dijelaskan, monggo. Orang tua lebih beresiko, enggak sih Mbak. Tadi bagus nih pertanyaannya. Jadi memang kalau gawat darurat pada mata itu eh,
bisa semua usia gitu ya. Kalau terutama yang trauma Udah semua tadi, itu ya. yang karena trauma tadi pasti lebih banyak mungkin usia produktif ya, usia muda yang eh, seling aktivitas di luar atau misalnya kerjanya di mana pabrik kimia misalnya atau sehari-hari ngelas biasanya ngelas tuh juga sering kena gram seperti itu. Itu pasti usianya juga lebih banyak usia muda. Kalau yang untuk usia tua atau usia lanjut itu biasanya yang berhubungan dengan penyakit-penyakit bawaan atau penyakit komorbid kayak kencing manis, darah tinggi, tadi itu yang selain trauma. Biasanya seperti itu. Oh, berarti biasanya yang pengidap kebanyakan pasien dengan diabetes sama hipertensi gitu ya, Dok ya. Ya, betul. Jadi pada penyakit kencing manis nih, misalnya kabur mendadak. Nah, itu salah satunya bisa terjadi pecahnya pembuluh darah pada mata karena ada pada pasien kencing manis yang penderita kencing manis itu pembuluh darah di matanya sudah nggak bagus, sudah rapuh, sehingga gampang pecah pembuluh darah menyebabkan mata kabur mendadak. Nah, itu juga perlu penanganan dari dokter untuk bisa supaya kondisinya itu nggak komplikasi lebih lanjut gitu. Oke, Dok. Oke, terima kasih. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari eh, Mas Heros Herois. Ya, ini dok pertanyaannya. Kalau kena hewan-hewan yang di jalan itu gimana dok penanganan pertamanya? Kan eh, perih gitu dok, seperti istilahnya kena yang iber-iber moreng itu dok namanya dok. Monggo Oh dijelaskan ya, dokter. ya, ya itu juga juga sering karena dia ini ya ada kakinya. Kalau ada kakinya Iya, tuh kadang biasanya dia nancep atau nancep bisa di hitam mata atau di putih mata itu gitu. Kalau ada segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Biasanya kalau karena kena hewan itu kan ukurannya masih nggak terlalu kecil, jadi iya di dok. di fasilitas kesehatan satu itu atau puskesmas misalnya atau klinik itu biasanya masih bisa dibantu untuk kan harus diambil ya semua benda asing di mata itu harus diambil supaya tidak menimbulkan satu iritasi atau peradangan, yang kedua tidak supaya tidak menimbulkan infeksi gitu. Nah, itu Kayak memang gitu ya dok. harus diambil dengan alat-alat yang bersih, yang steril gitu. Tempatnya juga harus bersih, nggak boleh pakai sembarangan, misalnya pakai apa ya, uang logam gitu misalnya. Uang logam Oh, kan kotor iya. gitu. Nanti malah menambah infeksi di matanya gitu. Jadi apa sering harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan gitu. Kalau misalnya terlalu kecil ukurannya, maka harus dibawa ke dokter spesialis mata. Atau misalnya kenanya di hitam-hitam mata, itu harus Hmm. dibawa ke dokter spesialis mata biar kita bisa melihat sejauh apa benda asingnya ini masuk ke mata gitu. Apakah Oke bisa langsung dokter. kita ambil atau enggak gitu. Oke, jadi ketika pengambilan benda asing itu harus dengan penanganan spesialis dokter mata ya dok, nggak boleh diambil sendiri dengan Iya. misalnya dengan seperti uang logam gitu ya dok ya. Heeh. Kalau di selaput lendir mata di area putih-putih mata ini di Vaskes 1 atau di Klinik Pratama itu masih boleh, masih bisa. Cuman kalau sudah kena di hitam matanya harus dibawa ke dokter spesialis mata karena memerlukan alat khusus untuk melihat maupun untuk pada saat kita membersihkan benda asingnya itu. Oke dokter, nah itu untuk Mas Heroes Heroes sudah terjawab ya pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan lagi dokter dari Mbak Nova Sari. Dok nanya dong, kata ibu saya kalau mata kena pipisnya kodok bisa bikin mata buta. Mitos atau ada penjelasan ilmiahnya ya dok? Anak saya suka eksplor soalnya khawatir main kodok gitu dok. Itu dokter, monggo dijelaskan dokter. Ya,
Kita anggap ini aja ya. Saya kalau soal itu untuk detailnya memang belum belum apa ya, belum tahu secara detail. Belum tahu ya. Jadi kita anggap aja itu kan cairan, anggap aja cairan Iya. kimia gitu. Iya. Semua cairan yang tidak seharusnya untuk mata itu wajib kita waspadai gitu ya. Apapun itu bentuk cairannya gitu. Karena kita nggak tahu cairannya itu pH-nya berapa, apakah asam atau basa misalnya gitu. Sedangkan cairan yang kita teteskan di mata itu pH-nya netral gitu. Nah, Berarti jadi kalau dari kodok itu ya kita anggap aja trauma kimia. Jadi ya kalau kimia. misalnya kena di mata ya pasti ada efeknya, pasti berbahaya gitu. Harus segera dibersihkan Berarti seperti itu. Mm-mm. berarti Nggak perlu boleh penanganan yang sembarangan. pertama tadi ya dok ya, yang Iya, penjelasan tentang trauma. Berarti penanganannya tentang mm, dengan irigasi tadi ya dok ya. benar harus segera dibersihkan cairannya itu dari mata dengan diirigasi, dialiri air yang bersih gitu. Oke gitu. Berarti ini tindakannya adalah perlu tindakan untuk melakukan irigasi atau pembersihan pada mata yang terkena zat-zat kimia tadi ya dok ya. Ya, dan pasti kan nggak bersih tuh Mbak. Jadi Iya dok. pasti kan nggak bersih. Jadi rawan juga terjadi misalnya infeksi gitu. Itu juga Oke kan dokter. bisa juga menyebabkan sakit mata atau infeksi pada mata gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Mbak Nova Sari sudah terjawab. Nah, ini ada pertanyaan lagi, dokter, dari Futuristik. Pertanyaannya, kalau mata terasa gatal hingga 2 minggu, apa termasuk gawat darurat, dokter? Gatal hingga 2 minggu. Dua Oke, minggu. jadi kalau gatal, gatal aja tanpa disertai dengan eh, penurunan tajam penglihatan atau bengkak pada mata gitu ya, hanya gatal aja, murni hanya gatal aja. Nah, itu eh, harus kita periksakan kalau misalnya ada keluhan penglihatannya menurun. Kalau enggak, biasanya itu tidak termasuk gawat darurat. Jadi termasuk poliklinis saja gitu. Karena misalnya Oke, mengganggu, pasti kan kita nggak pingin kan matanya gatal terus gitu. Jadi iya dok. Oke. pasti akhirnya periksa, tapi tidak urgent atau tidak emergensi gitu. Bisa kita periksakan ke poliklinik untuk bisa diketahui penyebabnya. Misalnya apakah karena alergi atau misalnya karena mata kering gitu. Oke, iya dokter, baik. Eh, Berarti jawabannya itu ya dok ya, sudah penjelasan itu jadi nggak urgent ya, nggak urgent ya dok ya. Nggak Tapi urgent. tetap harus diperiksakan ke dokter nggih. Ya, karena gatalnya pasti mengganggu aktivitas kita gitu. Oke, baik. Oke, lanjut dokter. Ada pertanyaan lagi dari Dok Tavia. Dok mau tanya, ada tips untuk tetap aman periksa ke klinik nggak dok? Takutnya kita mau periksa malah tertular COVID-19 dok. Gimana? Ada apa? Ada? Ada tips Oh, untuk ada tetap tips. aman periksa ke klinik. Iya. Tipsnya untuk Ah, periksa ke klinik biar nggak tertular COVID gitu gimana dok? ya, jadi kalau di klinik mata KMU ini memang kita menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat gitu. Jadi dengan dari petugas kesehatannya, dokternya, perawatnya, pegawainya itu semua kita juga menerapkan 3M ya, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Kemudian kita juga desinfektan alat misalnya yang habis dipakai pasien, kita juga langsung mendesinfektan alat-alatnya itu. Lalu semua pasien yang datang juga diharapkan harus memakai masker juga karena itu bisa saling menjaga kesehatan
baik petugasnya maupun pasien yang lain juga gitu. Jadi itu sih Mbak, dan dengan protokol kesehatan itu insya Allah sangat-sangat meminimalisir kemungkinan bisa tertular dengan COVID seperti itu. Oke, jadi tetap harus safety ya dok, patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan juga menggunakan hand sanitizer ya dok. Ya, betul. Jadi di waktu di ruang Oke, tunggu juga pasiennya juga kan harus pakai masker, terus kita sediakan hand masker. sanitizer atau tempat cuci tangan, terus bisa menjaga jarak juga antar pasien yang lain. Nah, sama untuk keselamatan kita bersama, biasanya kan sering itu mengajak anak-anak kecil. Nah, itu kita himbau supaya misalnya anak kecil tersebut bukan pasien ya, hanya ngantar, diharapkan kalau bisa di rumah aja, karena anak kecil itu kadang nggak ini ya, nggak mengerti cuci apa Iya pakai hand dok. sanitizer gitu ya, kemudian pakai masker juga kadang-kadang nggak sabaran gitu, nggak mau gitu. Iya. Nah itu juga sebaiknya di rumah atau misalnya terpaksa ikut harus memakai masker supaya juga misalnya sama-sama menjaga kesehatan masing-masing gitu. Oke, berarti intinya harus tetap safety ya dok. Jadi ini ada pertanyaan lagi dokter, kita lanjut ya dok. Eh, Boleh? dari Vian Handbag, ada sama dok pertanyaannya, ada tips untuk tetap aman periksa ke klinik nggak dok? Takutnya kita mau periksa malah tertular COVID. Jadi jawabannya sama ya teman-teman, sama dengan penjelasan dokter Ucita yang tadi dijelaskan. Eh, jadi kita lanjut aja untuk pertanyaan selanjutnya ya dok. Tadi yang pertanyaan Oke. ini kan sudah terjawab dengan jenengan ya. Dari Yatma Adi, pertanyaannya penyakit gawat darurat yang bisa terjadi pada mata anak apa saja ya dok? Bisa dijelaskan? Ya, kalau pada anak gawat darurat itu bisa ini ya, bisa mulai sejak lahir. Ya, jadi Oh, sejak sejak lahir lahir. contohnya yang pertama itu adanya infeksi. Jadi pada saat lahir, terutama pada yang melahirkan normal, itu bisa tertular, misalnya ada kondisi infeksi pada ibunya, itu bisa terjadi infeksi pada mata. Tapi itu jelas jelas sekali, nggak mungkin nggak tahu bidannya atau mungkin dokter obstetrinya itu pasti tahu. Oh ini karena biasanya matanya merah, bengkak, terus mengeluarkan Oh, kotoran merah. yang sangat banyak. Nah itu memang Oh, perlu penanganan yang intensif dengan pemberian antibiotik segera dan harus ngamar masuk rumah sakit harus nginep masuk rumah sakit. tuh Oh, ya dok itu ya. sejak lahir. Oke. Kemudian yang kedua misalnya pada bayi-bayi yang prematur. Jadi bayi-bayi Oh, yang bayi prematur prematur. itu biasanya dari dokter kandungannya itu sudah aware sehingga bila ada bayi lahir prematur itu akan dikonsultasikan ke dokter spesialis mata untuk dicek kondisi saraf mata retinanya tadi itu gimana, apakah sehat atau tidak gitu. Kalau tidak, nah itu perlu dievaluasi. Kalau Dievaluasi. memerlukan tindakan, apakah perlu tindakan pemberian obat-obatan atau bahkan operasi atau laser misalnya gitu dengan segera. Kemudian misalnya normal pun tetap harus dipantau sampai bayinya ini masuk usia usia 9 bulan dari dari kehamilan. Jadi misalnya lahirnya itu 7 bulan udah lahir, gitu maka kondisi matanya itu misalnya normal, awal diperiksa normal, tetap harus dicek sampai dia umur 2 bulan. Bulan. Tuh, sampai dia cukup umur, artinya menyerupai dia seperti lahir normal. Itu makanya perlu diperiksa, itu pun juga alatnya khusus ke dokter spesialis mata. Gitu. Oke.
Ya, Untuk anak-anak usia yang masih belum sekolah gitu, Dok, sekitar 2 sampai 6 atau 7 tahunan kalau nggak ada keluhan mata, perlu diperiksakan atau gimana, Dokter, untuk kesehatan matanya? oke. Jadi ini memang sering ya, sering ditanyain sih, dan sering kelewatan sebetulnya, karena Iya, anak-anak itu jarang mengeluh gitu. ya, Nah, jarang kita mengeluh. sebagai orang tua harus perhatian. Misalnya Oke. nih, kok anak saya kalau pas lagi ngelamun misalnya kok matanya juling ya, juling keluar Ini, misalnya gitu. Kadang anaknya sendiri nggak merasa karena nggak sakit, nggak merah, nggak merasa apa-apa. Terus yang kedua misalnya anak saya kalau lihat TV itu kok gini-gini. Matanya tuh mici-mici. nyipit-nyipit nih. Kalau gitu maju, disuruh mundur nggak mau marah-marah gitu, maju aja Hmm. gitu. Sambil matanya Ya, Dok. micing-micing tetap aja nggak jelas gitu misalnya. Nah, itu juga juga perlu menjadi perhatian, perlu kita periksakan siapa tahu misalnya eh, perlu pakai kacamata. Nah, kacamata ini juga bukan hanya untuk anak-anak remaja saja gitu. Anak kecil pun kalau memang dia memerlukan kacamata ya harus harus kita berikan gitu. Supaya apa? Supaya dalam perkembangan saraf matanya, perkembangan usianya tetap bisa bagus terus gitu. Fungsi Oh, penglihatannya tetap baik, nggak sampai terlambat gitu. Terus kemudian kalau misalnya yang tidak berhubungan dengan penglihatan, misalnya kok sering ini ya kucek-kucek, sering kucek-kucek kucek terus, ya, gatal juga. gatel, gatel, atau mungkin dia sering kedip-kedip gini, itu kenapa ya gitu. Siapa tahu biasanya paling sering adalah pada riwayat alergi. Nah, riwayat alergi kan sering nih pada anak-anak. Kita juga harus perhatian. Kira-kira dia merasa matanya tuh diucek-ucek itu kalau habis ngapain? Misalnya habis lari-lari kepanas-panasan gitu. Terus dia Itu, ucek-ucek. Kalau kalau nggak panas-panas nggak ucek-ucek gitu. Misalnya seperti itu. Atau habis makan sesuatu ternyata merah atau bengkak seperti itu kalau alergi biasanya. Itu kalau pada oke, anak-anak baik. seperti itu. Oke, oke. Dok, satu pertanyaan lagi. Karena waktunya juga sudah ini ya, Dok, yang mepet. Dokter, dari pertanyaan dari Mbak Bella Des, share info kondisi mata gawat darurat yang resiko besar pada ibu hamil itu gimana apa aja, Dokter? Pada ibu hamil ya, pada Nggih, ibunya Dok. ya ini ya, kegawat Nggih, daruratan pada ibu hamil. mata Pada pada ibu, ibu hamil. Eh, resikonya pada ibu hamil kegawat daruratan mata itu apa aja, Dok? nggak ada yang khusus sih Mbak. Kalau daruratan pada mata itu pada ibu hamil nggak ada sesuatu yang bikin ini ya, kecuali misalnya eh ada ini preeklamsia. Preeklamsia itu kan biasanya tensinya naik. Nah, tensinya naik sampai tinggi. Itu bisa juga membuat hipertensi pada mata, hipertensi retinopati. Nah, itu Oke, juga bisa hipertensi bikin retina. penglihatannya menurun. Makanya pada ibu-ibu hamil yang preeklamsia itu juga harus dipantau betul tensinya supaya tidak sampai menimbulkan komplikasi ke mata. Itu yang Oke, pertama. Dok. Yang kedua, ini ya, banyak yang kadang ibu hamil tuh periksa, dok saya itu minusnya tinggi, saya lagi hamil, boleh nggak melahirkan normal Nah, gitu. Itu paling nah, seringnya itu, seperti Dok. itu. Ya, banyak kan Jadi, seperti itu, Dok. yang ditakutkan apa sih? Yang ditakutkan kan lepasnya saraf mata. Oh, ya, Nah, Dok. sayangnya lepasnya saraf mata itu nggak cuma buat ibu hamil aja gitu. Jadi walaupun nggak hamil, walaupun laki-laki, kalau memang minusnya sedang atau tinggi di atas 3, terutama nanti kalau tinggi di atas 6, itu harus memeriksakan kondisi saraf matanya. Apakah ada daerah-daerah yang lemah gitu, atau yang rawan robek. Kalau memang ada daerah-daerah yang lemah dan rawan robek, nah itu bisa kita
terapi lebih lanjut, kita berikan laser, misalnya seperti itu, supaya untuk menguatkan. Nah, itu nggak cuma hanya untuk ibu hamil aja gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang minusnya sedang atau tinggi, sebaiknya periksa untuk screening kondisi saraf matanya Kondisi gimana. mata. Dan yang mau melahirkan normal maupun operasi itu tidak berpengaruh terhadap itu, tidak berpengaruh terhadap lepas saraf mata atau tidak. Lepasin saraf mata. Pengaruhnya adalah apakah ada daerah yang rentan atau tidak. Kalau misalnya saraf matanya baik-baik aja ya tidak ada masalah gitu. Tergantung kondisi dari sisi kandungannya gimana. Seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari kolom komentar dok dari Mas Heroes lagi. Maaf dok, out of topic, keluar dari topik dok. Mitos atau fakta ketika berada di posisi di atas dahi bayi, di atas dahinya bayi, dan bayinya melihat ke atas bisa menyebabkan juling dok. Itu mitos atau fakta. Kalau kita ngeliling bayi dari atas gitu dok, secara tidak langsung. Gitu dok. Kan Mitos itu bayinya mitos. ngeliatnya ngelilingnya ke atas. Oh mitos. Oke, mitos ya mas ya itu untuk pertanyaan yang itu mitos berarti ya dok ya. Kalau bikin juling enggak, tapi mungkin pusing ya. Dia kan harus gini terus ngelihat ke Iya, atas dari ya. lihat ke atas gitu dok. Enggak bikin Oke. juling sih enggak. Cuman ya kasihan aja bayinya ya kalau suruh melirik terus ke atas gitu nanti capek. Lebih baik ya kalau mau ngudang, mau hibur ya Ya, menghibur ya di depannya dia karena bayi itu depannya. penglihatannya kan tidak sejelas kalau dia sudah lebih besar gitu. Jadi dari bayi Oke. lahir tuh kelihatan tapi tidak segitu jelas gitu. Oke, baik dok. Ini sudah dok itu pertanyaannya. Mungkin sahabat-sahabat klinik mata KMU mau ada yang ditanyakan lagi dengan dokter Ucita silahkan. Oke, oke dok. Dok sambil nunggu pertanyaan lagi mungkin dari sahabat klinik mata utama, saya menginfokan sekali lagi. Saya kasih info dok untuk sahabat klinik mata utama. Kalau ada TikTok competition dok dari untuk FKTP Gresik, FKTP di Gresik. Jadi kalau yang mau ikut TikTok competition nanti bisa bikin TikTok dan lalu nanti bisa tag di TikToknya Klinik Mata Utama. Yang kedua juga ada untuk yang dari Sidoarjo. Untuk kalian teman-teman yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya, KMU Sidoarjo lagi bagi 3 voucher dokter. 3 voucher gratis sekaligus untuk 1 pasien umum yang datang pertama dan ini berlaku setiap hari. Jadi dokter 1 pasien yang ketika pertama kali datang ke klinik mata KMU Sidoarjo yang mau periksa itu yang mau periksa dengan menggunakan umum bisa nanti dapat 3 voucher gratis dok. Nah 1 voucher itu bisa digunakan pasien ketika mau kontrol. Nah, yang sisa 2 voucher ini bisa digunakan keluarga atau kerabat terdekatnya, dok. Jadi Wah, 1 voucher iya. hanya 1 pasien, iya Jadi dokter. nggak ada alasan lagi buat nggak periksa mata ya Mbak ya? Iya, nih, ya dokter. Sudah Karena kan nanti difasilitasi. ada voucher dok, iya dok. Nah, di fasilitas dari klinik mata utama ya. Oh ya dok, ada satu lagi informasi yang nggak kalah menarik dan ini mungkin sangat sosial sekali dok bagi saya. Nah, saya dan seluruh bagian besar klinik mata KMU klinik mata utama mengucapkan terima kasih kepada seluruh pasien yang memilih operasi katarak berbayar bagi layanan umum maupun VIP dokter. Karena dengan memilih operasi katarak berbayar di klinik mata utama sama dengan Anda turut memberi 1 operasi gratis bagi mereka yang membutuhkan dokter. Gitu dok. Oke, dokter ini nggak ada yang bertanya lagi. Mungkin saya ucapkan terima kasih untuk dokter Rujita yang sudah berbagi informasi bersama kita sore hari ini ya dok ya. Terima kasih Sama-sama. banyak dok. Semoga Ya. bermanfaat. Iya, amin.
Oke, untuk teman-teman saya juga terima kasih untuk teman sahabat-sahabat King Mata KMU dan juga Dokter Ricita yang sudah mau berjoin dengan live IG kita hari ini ya dok ya. Oke, jangan lupa Sama-sama. juga pesan juga dokter untuk sahabat-sahabat Link Mata KMU, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Karena jika sahabat tidak menjaga diri sahabat sendiri, maka akan membahayakan orang tersayang dan juga orang sekitarnya, dok. Benar ya, dok ya? Betul banget. Oke, dok. Oh ya, dok, saya sampaikan kesimpulan kita hari ini ya, dok. Sore hari ini, saya sedikit menyimpulkan tentang materi sore hari ini ya, dok ya. Yang pertama, jangan menunda jika ada keluhan mata merah, kabur, dan juga nyeri ya dok ya, yang tadi dijelaskan dari trauma dan juga nyeri dan juga tidak nyeri tadi ya dok ya. Yang kedua, segera memeriksakan bila terkena zat-zat kimia dan juga benda asing. Benar nggak dok? Dan Nah, juga yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin selama 6 bulan sekali untuk screening kesehatan mata yang tidak terasa gejalanya seperti tadi glaukoma, diabetik retinopati, hipertensi retinopati, sama katarak dan juga lain-lainnya ya dok. betul. Terutama jika ada penderita penyakit komorbid lain seperti tadi yang jenengan jelaskan kencing manis dan juga darah tinggi. Yes. Benar ya Betul, dok? Mbak. Oke, baik dok, mari kita pamit dulu. Terima kasih untuk sore hari ini ya dok ya. Terima Terima kasih kasih untuk semuanya. waktunya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.